Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita. Selamat beribadah dan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umat Kristen yang percaya kepadanya. Khotbah pada hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Di hari yang ke-149 tanggal 29 bulan 5 tahun 2025. Dengan perikop Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Sebagai nats atau ayat hari ini adalah sebagai berikut. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa karyanya kemudian bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di dalam kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam pendalaman tentang nats ini. Saya tetap mengambil dari 4 bagian. Apa latar belakang, kemudian apa tujuan, dan juga bagaimana pesan moralnya, kemudian terakhir bagaimana implementasinya dan penerapannya. Di sini kita lihat tadi bahwa antara Rasul Paulus, jemaat, Yesus, dan Allah. Rasul Paulus mengatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang namamu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Jadi penglihatan Rasul Paulus kepada jemaat
yang sudah percaya kepada Yesus dan juga ada hubungan dengan orang-orang kudus, maka Paulus selalu mendoakan mereka dan tidak berhenti mendoakan. Dan juga mengatakan bahwa Yesus adalah diberi kuasa oleh Allah turun ke dunia untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Dan dalam sejarahnya, hari ini kenaikan dia ke surga untuk menyiapkan tempat, itu adalah kuasa Allah yang luar biasa, dibangkitkan dari antara orang mati di hari yang ketiga, dikalahkan kuasa iblis, dia dimatikan oleh orang-orang yang jahat. Kuasa iblis dia bisa mati, tetapi kuasa Allah dia bangkit dan naik ke surga untuk menyiapkan tempat kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Inilah yang perlu kita sikapi antara Allah, Yesus, dan Paulus yang sudah bertobat, dan juga kepada jemaat untuk mengikuti jejaknya. Sekarang mari kita lihat latar belakang daripada perikop ini. Ayat ini berfokus pada tema pengenalan akan Kristus dan kekuatannya yang tidak terbatas. Jadi adanya pengenalan siapa Kristus itu dan bagaimana kekuasaannya, dikatakan tidak terbatas. Dan juga kalau kita bertanya siapa Kristus menurut kita, menurut para murid, dan menurut orang Yahudi, dan menurut agama lain, dan bagaimana menurut Allah sendiri. Disinilah pentingnya pengenalan dengan sosok Yesus sebagai juru selamat manusia. Kalau kita lihat pengenalan secara de facto, artinya de facto yang dinyatakan oleh Allah sendiri. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah dari sudut pandang Allah sendiri. Dia datang karena begitu besar kasih Allah kepada dunia. Dia mengirimkan supaya terjadi perdamaian yang transformasi antara manusia dengan Allah. Nah sekarang siapa dia menurut para rasul? Kita sudah melihat bahwa pada waktu pembicaraan Yesus dengan para rasul, termasuk murid-muridnya, siapakah aku menurut kalian? Ada yang mengatakan dia adalah Mesias, dan Petrus jelas mengatakan kau adalah Mesias. Dan ada juga yang memperdebatkan pada waktu Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dengan dia mempersiapkan tempat kenaikannya hari ini di surga adalah untuk menyediakan tempat. Dan tanpa mengenal dia, tidak ada yang bisa sampai kepada Allah. Karena dia adalah merupakan perwujudan daripada Allah. Nah,
Dan kalau kita lihat waktu dia mengatakan, akulah jalan, ya, tanpa melalui aku tidak sampai kepada Bapa. Datang Filipus. Siapa Bapa itu? Tunjukkan kepada kami, supaya kami mengerti. Ya. Dan bagaimana jalan ke sana? Yesus menjawab, Filipus, Filipus, kau sudah bersama denganku beberapa lama, tapi mengapa kau belum mengerti? Nah, disinilah pemahaman siapa Yesus yang sebenarnya akan dijelaskan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, bagaimana dengan agama-agama lain? Punya persepsi yang berbeda mengenai Yesus. Persepsi secara Alkitabiah, maka di sini Allah sudah menyatakan. Ya. Dan Yesus menyampaikan kepada Filipus, karena Filipus tadi bertanya siapa Bapa itu. Karena Yesus mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Di mana Bapa itu? Tunjukkan kepada kami, kata Filipus. Maka Yesus menjawab, Filipus, engkau sudah lama bersama dengan aku, tapi mengapa kau ini belum mengerti siapa aku ini? Lantas Yesus menjawab dengan terus terang dan vulgar sekali dan jelas sekali. Dia mengatakan, melihat aku sama dengan melihat Allah. Berarti Yesus sama dengan Allah. Masih belum percaya kalau Yesus itu Tuhan, kalau dia itu Allah? Kalau ada masih yang belum percaya bahwa Yesus adalah Allah, ini keterlaluan. Karena di sini sudah dijelaskan, melihat aku sama dengan melihat Allah. Aku bersama dengan Allah, Allah bersama dengan aku. Apa yang kukatakan itu bukan dari diriku sendiri. Itu adalah dari Allah yang bersama dengan aku. Jadi sebenarnya sudah terus terang mengatakan bahwa dia sama dengan Allah. Tapi Yesus tidak mengatakan dengan sombongnya, akulah Allah. Tidak. Tidak mengatakan seperti itu. Karena kalau mengatakan seperti itu ada efek psikologi terhadap bahwa manusia tidak bisa bertemu dengan Allah. Maka dikatakan oleh Yesus sama dengan Allah, ya tidak jadi masalah. Tapi dia tidak mengatakan terus terang, akulah ini. Kalau begitu kan manusia tidak bisa melihat. Karena bangsa Yahudi waktu di Gunung Sinai takut kepada Allah. Musa, jangan. Kau sendirilah yang bertemu dengan Allah. Kenapa? Takut. Karena kalau Allah sendiri datang dari kerajaan dari surga, dia pasti datang dengan tiang awan pada siang hari. Dan tiang api pada malam hari. Siapa yang berani? Coba kalau datang awan yang begitu kencang dan bisa menggoyang. Maka bangsa Israel takut. Jangan kami Musa bertemu dengan Allah. Biarlah kamu saja yang menemui dia. Dan apa kata Allah kami akan turuti. Nah, itulah pernyataan bangsa. Maka Allah mengatakan, ya oke Musa, dengarlah, mereka sudah menurut kepada aku. Silakan. Sekarang dikatakan tadi siapa sebenarnya Yesus. Nah di sini dalam Alkitab dijelaskan bahwa, dan dijelaskan lagi pada saat Yesus selesai dibaptis. Di sini ada pernyataan Allah dari surga langsung. Jadi bukan lagi katanya, tapi langsung Allah yang menyatakan dari surga. Dalam Matius 3 ayat 17. Pada waktu Yesus dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, waktu dia diangkat dari air, apa yang terjadi? Langit terbuka, turun merpati dari atas dan hinggap pada Yesus. Suara dari surga mengatakan, inilah anakku
yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka jelas, apa kata Yesus sama dengan kata Allah, karena Allah sudah berkenan kepadanya. Dan Allah mengatakan dalam sisi lain, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Yesus menyenangkan hati Allah. Jadi dia sempurna. Maka kita pun apabila kita sudah menyenangkan hati Allah, maka kita sudah sempurna. Dalam Roma 12 ya, ayat 2 dikatakan, jangan serupa dengan dunia, tapi berubahlah dengan budi pekertimu, perubahan yang sesuai dengan kehendak Allah, mengetahui apa yang baik dari Tuhan Allah dan yang benar, serta jadilah manusia sempurna, menyenangkan hati Allah, tidak serupa dengan dunia, tapi menyenangkan hati Allah. Yesus menyenangkan hati Allah pada saat dia dibaptis. Pernyataan Allah mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Jadi sudah jelas bahwa Allah sendiri sama dengan Yesus Kristus. Itulah kita lihat dalam perikop ini. Kemudian kita lihat dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 ya. Allah mengangkat Yesus dan memberinya ya, sehingga setiap orang tidak akan ya mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi karena Allah sudah mengangkat Yesus dan memberinya nama, sehingga setiap orang ya tidak akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak lagi menangkal atau menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jelas ya. Nah, dalam Matius pasal 3 ayat 17 tadi katakan, inilah anakku yang kukasihi. Jadi dengan demikian, siapa Yesus itu? Yesus itu adalah manifestasi daripada Allah datang ke dunia. Tugasnya adalah mendamaikan manusia dengan Allah sebagai juru selamat. Dan dia bangkit ke surga untuk menyiapkan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menyiapkan tempat bagi kita. Nah, di hari kemarin kita melihat adanya undangan perjamuan pesta dari Allah. Ada di sana sungai kehidupan dan pohon kehidupan. Wahyu pasal 22 ayat 1 dengan 2. Yerusalem yang baru tercipta di Gunung Sinai dan juga Horeb berperaan dalam Yerusalem yang baru. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Artinya berfokus pada tema pengenalan akan Kristus dan kekuatannya yang tidak terbatas sebagai anak Allah. Itulah latar belakang. Apa tujuan daripada perikop ini? Mari kita lihat ya. Tujuan Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23 adalah untuk menegaskan ya, bahwa pengakuan dan doa syukur Paulus kepada Allah demi iman dan kasih pada orang-orang percaya di Efesus, serta untuk meminta agar mereka diberi pengertian yang lebih dalam mengenai kuasa Allah yang bekerja melalui Kristus. Jadi tujuannya adalah bahwa Paulus mengatakan kepada jemaat bahwa kuasa Kristus sebagai manifestasi daripada Allah adalah memberikan kasih
dan mencintai orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi Paulus menunjukkan kekuatan dan kuasa daripada Kristus di dalam Allah sebagai manifestasi daripada Allah turun ke bumi. Maka Paulus menyarankan kepada semua jemaat untuk tetap percaya dan setia kepadanya. Kristus adalah kepala gereja yang memiliki segala kuasa dan segala sesuatu, baik yang di bumi maupun di surga. Jadi sudah jelas, Kristus itu adalah kepala gereja, menguasai di bumi dan di surga. Dengan kenaikannya hari ini ke surga, Dia menjadi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi Yesus Kristus adalah penguasa dunia dan surga. Itu yang dijelaskan oleh Paulus. Dan tujuan daripada Paulus dalam menulis surat di Efesus ini kepada jemaat, bahwa kuasa Yesus surga dan bumi, dan Dia adalah sebagai kepala gereja yang bisa memberikan terbaik bagi semua orang. Nah, ini menunjukkan pentingnya posisi Kristus dalam kehidupan orang-orang percaya, dan bagaimana kita seharusnya menaruh harapan dan iman kepadanya. Jadi dengan demikian, bahkan dikatakan pentingnya semua orang memiliki Kristus, iman percaya kepadanya, karena kuasa dunia dan surga ada padanya. Itulah tujuan daripada perikop ini. Nah, sekarang kita masuk dalam pesan moral. Apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moralnya adalah pentingnya iman dan pengenalan yang lebih dalam akan sesuatu melalui Kristus. Jadi yang lebih dalam akan sesuatu yang ada pada Allah. Apa yang ada dalam Allah itu bisa kita lihat dengan melalui Kristus. Jadi kenal Allah melalui Yesus. Maka Yesus mengatakan, "Akulah jalan, hidup, dan kebenaran dan hidup." Itu jelas dikatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk menuju surga. Tanpa melalui Dia tidak akan ada yang sampai kepada Bapa. Ini jelas dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, bahwa Yesuslah jalan, satu-satunya jalan menuju surga. Pesan moralnya bahwa kita wajib untuk bersama dan mengenal Yesus. Maka Yesus sudah mengatakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan." Jadi sudah dijamin. Antara haus dan lapar itu tidak pernah terjadi bagi kita dalam spiritual capital. Dijamin oleh Yesus. Disinilah kita pentingnya mengenal siapa Yesus. Kalau dalam Alkitab, yang mengenal Yesus secara dari hati ke hati adalah seperti Paulus, pada saat dia dinobatkan oleh Yesus sebagai pemberita firman Tuhan. Paulus mengatakan, "Habis gelap, terbitlah terang." Dalam kegelapan, dia menganiaya orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus.
dalam kegelapan. Tapi begitu dalam terang, dia membela umat Kristen yang percaya kepada Yesus. Jadi sangat kelihatan perbedaan saat dia berada dalam kegelapan dan saat dia setelah berada dalam terang. Kemudian siapa lagi tokoh yang kita lihat? Nah, contoh kita lihat Sakeus yang pemungut pajak. Sakeus pemungut pajak, waktu Yesus datang, dia sengaja manjat pohon karena dia pendek untuk melihat Yesus. Tapi Yesus melihat itu. Ya. Sakeus, saya akan datang ke rumahmu. Sakeus menunggu di rumahnya, dan Sakeus adalah yang dibenci orang karena dia memungut cukai pajak, ya, meminta uang. Mungkin ada juga dia menipu orang-orang yang memberi pajak, ya, sehingga dia dibenci oleh orang-orang. Tapi begitu dia bertemu dengan Yesus dan dia menunggu di rumahnya, Yesus mengatakan kepada dia akan diselamatkan. Setelah adanya pernyataan Sakeus mengatakan, separuh hartaku akan kuberikan kepada orang miskin, dan orang yang pernah kutipu ku kembalikan 4 kali lipat. Inilah pernyataan yang sangat-sangat kontroversial, yang sangat spektakuler. Separuh hartanya diberikan kepada orang miskin. Kemudian siapa yang ditipu dikembalikan. Akhirnya Yesus mengatakan, Sakeus dan keluargamu akan diselamatkan. Jaminan keselamatan itu apabila datang dan percaya kepada Yesus. Kemudian siapa lagi yang kita lihat? Ya, seorang yang namanya Nikodemus, seorang Farisi yang ahli dalam kitab-kitab agama. Dia sangat cerdik dan merupakan panutan di dalam Yahudi. Dia ingin mempelajari bagaimana pelajaran dari Yesus. Apa dikatakan oleh Yesus kepada dia? Nikodemus, apabila kau mau melihat kerajaan surga atau kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan kedua kali, katanya. Loh, bagaimana mungkin saya lahir kembali sudah dewasa kepada rahim ibuku? Suatu hal tidak mungkin. Yesus mengatakan, kamu dilahirkan kembali bukan secara fisik, tapi secara rohani, spiritual. Dilahirkan kembali adalah dibaptis di dalam nama Allah Bapa sebagai sumber kehidupan, di dalam nama Yesus Kristus sebagai juru selamat, pendamai antara Allah dengan manusia, dan di dalam nama Kristus Roh Kudus sebagai pembimbing dan yang merawat imanmu selama kau hidup. Itulah yang dikatakan oleh Yesus kalau dia dibaptis dengan nama Allah Bapa dan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Harus dibaptis baru bisa pewaris kerajaan surga. Akhirnya Nikodemus yakin dan menjalankan perintah yang diberikan oleh Yesus, sehingga dia menjadi benar-benar familiar dengan isi Alkitab. Itulah pesan moral yang bisa kita lihat dalam perikop ini. Sekarang apa implementasi? Implementasinya, ya, dalam kehidupan sehari-hari adalah penting untuk memperdalam iman dan pengenalan kita kepada Kristus sebagai kepala gereja. Jadi memperdalam iman dan mengakui bahwa Yesus adalah sebagai kepala gereja dan kita adalah tubuh Kristus. Dia adalah kepala. Dan dalam tindakan kita sehari-hari, seperti dicontohkan oleh Paulus dan Sakeus dan Nikodemus, itu adalah contoh-contoh konkret dalam Alkitab yang benar-benar dia bersama dengan Yesus. Jadi tindakan kita, perilaku kita harus mengikuti karakter daripada Allah, yaitu kasih. Karena kasih Allah lah kita diselamatkan.
Karena kasih Allah juga Yesus menyiapkan tempat bagi kita di sorga, yang hari ini naik ke sorga. Kapan kita akan bertemu kembali? Itu setelah datang kedua kalinya ke bumi ini untuk menyatukan dunia dan sorga menjadi satu pemimpin. Tidak ada lagi pemimpin, hanya satu pemimpin, yaitu Allah sendiri. Dan mengundang kita dalam perjamuan pesta, menyiapkan daging-daging yang gemuk-gemuk dan juga anggur yang berkualitas, sehingga pohon-pohon kehidupan dan juga sungai kehidupan yang bisa sumber airnya kita nikmati tanpa harus beli, diberikan dengan cuma-cuma. Sehingga dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga untuk memberikan jalan kepada kita dan menyiapkan tempat kita, inilah yang menjadi harapan kita dan cita-cita kita, life after life, the new of Jerusalem. Semoga firman ini semakin menguatkan kita dalam berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan sesama kita, dan berhubungan dengan alam semesta. Amin. Tuhan memberkati.